Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Jasmine Ramadhanti. Nama saya Hanisa Jasmine Rahman. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi tentang manajemen pemasaran. Kelompok 8 terdiri dari Fatih Jasmine Ramadhanti dengan NIM 20A3040010028 dan Hanisa Jasmine Rahman dengan NIM 20A3040010022. Manajemen pemasaran. Garis besar presentasi. Jadi yang bakal dibahas di sini itu ada pengertian manajemen pemasaran, konsep manajemen pemasaran, tujuan manajemen pemasaran, fungsi manajemen pemasaran, karakteristik manajemen pemasaran, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama ada pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan alat analisis perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan. Dengan target pasar disarankan dengan maksud untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memperoleh laba. Lalu, pengertian manajemen pemasaran menurut para ahli. Menurut Kotler 1980, manajemen pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju, dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Konsep manajemen pemasaran. Konsep manajemen pada hakikatnya mencakup upaya dan strategi yang ditempuh manajemen dalam rangka untuk mencapai tingkat kepuasan konsumen. Secara definitif dapat dikatakan bahwa konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan, menurut Stanton 1978. Elemen penting dalam konsep pemasaran: market oriented, berorientasi pada keinginan konsumen, penyusunan kegiatan pemasaran secara terpadu, pencapaian tingkat kepuasan konsumen. Tujuan manajemen pemasaran ada 5, yaitu yang pertama menciptakan permintaan atau demand, yang kedua kepuasan pelanggan, yang ketiga ada pangsa pasar atau market share, yang keempat pencitraan produk yang baik di mata publik, dan yang terakhir peningkatan keuntungan. Sekarang kita akan membahas satu persatu tujuan dari manajemen pemasaran. Yang pertama, menciptakan permintaan atau demand. Tujuan pertama manajemen pemasaran adalah untuk menciptakan permintaan melalui berbagai cara. Membuat cara terencana untuk mengetahui preferensi dan selera konsumen terhadap barang atau jasa yang akan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Manajer pemasaran harus mempelajari permintaan pelanggan sebelum menawarkan barang atau jasa apapun kepada mereka. Yang perlu dipelajari adalah bahwa menjual barang atau jasa tidak sepenting kepuasan pelanggan yang didapatkan. Pemasaran modern berorientasi kepada pelanggan, dimulai dan diakhiri dengan pelanggan. Pangsa pasar atau market share. Setiap bisnis bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasarnya, yaitu rasio penjualan terhadap total penjualan dalam perekonomian. Misalnya Pepsi dan Coke saling bersaing untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. Untuk ini, mereka telah mengadopsi iklan inovatif, pengemasan inovatif, dan kegiatan promosi penjualan. Peningkatan keuntungan. Departemen pemasaran adalah satu-satunya departemen yang menghasilkan pendapatan untuk bisnis. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan produk yang ingin memuaskan. Jika perusahaan tidak menghasilkan laba, maka tidak akan mampu bertahan. Selain itu, laba juga diperlukan untuk pertumbuhan dan diversifikasi perusahaan. Pencitraan produk yang baik di mata publik. Untuk membangun citra produk yang baik di mata publik adalah tujuan manajemen pemasaran lainnya. Jika departemen pemasaran menyediakan produk-produk berkualitas kepada pelanggan dengan harga yang wajar, tentu akan menciptakan citra yang baik pada pelanggan. Fungsi manajemen pemasaran. Di era globalisasi seperti sekarang ini,
Sebuah bisnis atau perusahaan yang sedang berkembang wajib memahami tentang bidang manajemen pemasaran yang baik. Hal tersebut perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan oleh perusahaan dapat tercapai dengan baik. Secara umum, manajemen pemasaran memiliki beberapa fungsi berikut, yaitu yang pertama ada fungsi pertukaran, yang kedua ada fungsi fisis, dan yang terakhir ada fungsi penyedia sarana. Fungsi pertukaran. Untuk jenis yang pertama ini berkaitan dengan fungsi penjualan dan pembelian. Bisa dikatakan fungsi pertukaran ini menjadi salah satu fungsi yang sangat penting dalam manajemen pemasaran. Fungsi fisis. Dalam pelaksanaannya, fungsi fisis ini lebih terfokus pada kegunaan waktu, lokasi, dan juga bentuk. Adanya fungsi ini yaitu untuk memastikan produk diproses, disimpan, hingga sampai ke konsumen. Dan yang terakhir ada fungsi penyedia sarana. Sebagai penyedia sarana yang berkaitan dengan proses operasional pemasaran. Jadi bisa dikatakan fungsi penyedia sarana ini berkaitan dengan proses pengumpulan, komunikasi hingga penyortiran sesuai dengan standar perusahaan. Karakteristik manajemen pemasaran ada 5, yaitu yang pertama berorientasi pada pelanggan, riset pasar, membuat rencana pemasaran, pemasaran yang sistematis, dan yang terakhir kepuasan pelanggan. Berorientasi pada pelanggan. Semua kegiatan bisnis harus diarahkan untuk menciptakan dan memuaskan pelanggan. Penekanan pada kebutuhan dan keinginan konsumen membuat bisnis di jalur yang benar. Semua keputusan pemasaran harus dibuat berdasarkan dampaknya terhadap pelanggan. Konsumen menjadi sasaran inti pada sebuah bisnis. Riset pasar. Di sebuah konsep pemasaran, pengetahuan dan pemahaman tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan sangat penting. Oleh karena itu, program riset pasar yang teratur dan sistematis diperlukan untuk mengikuti perkembangan pasar. Selain itu, inovasi dan kreatif diperlukan untuk mengembangkan produk sesuai ekspektasi pelanggan. Membuat rencana pemasaran. Konsep pemasaran membutuhkan pendekatan yang berorientasi pada tujuan untuk pemasaran. Tujuan keseluruhan perusahaan haruslah menghasilkan laba melalui kepuasan pelanggan. Rencana pemasaran dapat menjadi bagian dari rencana bisnis secara keseluruhan. Strategi pemasaran yang solid adalah dasar dari rencana pemasaran yang ditulis dengan baik. Jika Anda membuat rencana pemasaran berisi daftar tindakan, namun tanpa landasan strategis yang sehat, maka itu tidak banyak berguna untuk bisnis. Atas dasar tujuan ini, tujuan dan kebijakan pemasaran dan departemen lain harus didefinisikan secara tepat. Perencanaan pemasaran membantu menyuntikkan filosofi orientasi konsumen ke dalam sistem bisnis total dan berfungsi sebagai panduan untuk upaya organisasi. Pemasaran yang sistematis. Setelah tujuan organisasi dan tiap departemen dirumuskan, perlu juga untuk menyelaraskan tujuan organisasi dengan tujuan individu yang bekerja pada organisasi. Kegiatan dan operasi berbagai unit organisasi harus dikoordinasikan dengan benar untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Departemen pemasaran harus mengembangkan bauran pemasaran yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah istilah yang sering digunakan dalam pemasaran. Ini adalah tolak ukur bagaimana produk dan layanan yang dipasok oleh perusahaan memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang melalui kepuasan yang diinginkan pelanggan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Manajemen pemasaran adalah perencanaan kegiatan pemasaran produk sekaligus menjamin apresiasi konsumen dan pemahaman tentang produk. Manajemen pemasaran juga harus mengerti tentang kebiasaan dan motif pembelian konsumen. Seorang manajer pemasaran juga membutuhkan imajinasi yang tepat dan keterampilan yang kreatif dalam perencanaan untuk menguasai pasar yang berubah dan juga membutuhkan keterampilan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan organisasi dinamis yang tersebar luas dan kompleks. Tujuan utama manajemen pemasaran adalah untuk mengetahui konsumen dengan sangat baik,
sehingga perusahaan dapat menawarkan produk dan layanan kepada konsumen agar tetap loyal dan konsumen baru terus meningkat. Dalam sebuah bisnis, manajemen pemasaran memang sangat penting. Namun, Anda juga harus tetap memantau kondisi keuangan bisnis Anda. Untuk membuat pemantauan keuangan yang lebih efisien, Anda bisa mencoba menggunakan software akuntansi yang mempermudah membuat laporan keuangan Anda. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.